Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang budiman, selamat berjumpa dengan saya Hafid Channel. Selamat belajar. Kali ini kita akan membahas bab meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Ini adalah materi pada kelas 9 semester Kasal. Baik, kita akan memahami kompetensi dasar 3.3, memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaan Allah. 3.4, menyajikan dalil nakli yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir. Yang pertama, kita bahas tentang pengertian. Yang dimaksud di sini adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Itulah arti beriman kepada hari akhir. Dalilnya diantaranya adalah Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Shadaqallahul azim. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Itulah sehingga kita harus yakin, iman tentang adanya hari akhir. Kita lanjut, macam-macamnya. Sebagaimana kita ketahui, namanya hari akhir atau kiamat itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama kiamat sughra atau kiamat kecil. Dan yang kedua adalah kiamat kubro, itu kiamat besar. Penjelasannya demikian. Kiamat sughra itu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Sakit, kecelakaan, musibah, tsunami, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Ini menimpa pada sebagian orang, sebagian umat di belahan dunia, di belahan bumi ini. Maka apabila itu terjadi, namanya kiamat sughra. Karena masih sebagian yang hancur atau yang binasa. Sedangkan yang namanya kiamat kubro ini adalah terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Tanpa kecuali, seluruhnya mati, seluruhnya hancur. Matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap dan menjadi panas, atau mungkin dentuman yang sangat besar sehingga kehidupan di dunia ini tidak ada lagi. Itulah yang disebut dengan kiamat kubro atau kiamat yang besar. Kalau kiamat sughra itu terjadi ada setiap minggu, ada tiap bulan, ada mungkin tiap tahun, atau mungkin tiap 8 tahun. Pokoknya ketika ada musibah, apalagi musibahnya besar di sebagian belahan bumi, dan itu menghancurkan, mematikan, itu disebut dengan kiamat sughra.
Sementara ini kita coba amati yang kiamat kubro. Kiamat kubro ini salah satu dalilnya adalah Al-Qari'ah ayat 4 dan 5. Manusia seperti laron yang berterbangan. Gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, di dalam ayat itu berarti manusia itu berlarian ke sana kemari tanpa arah dan tujuan saking takutnya. Gunung-gunung dibalik dihamburkan sehingga nantinya tidak berupa gunung lagi. Di dalam surat yang lain yaitu Zalzalah ayat 1 dan 2. Bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Di surat itu bumi digoncangkan sehingga buminya itu pecah, bongkah, goncang yang sangat dahsyat sehingga yang ada di atas bumi pasti akan tergoncang juga, berterbangan. Bumi mengeluarkan beban-beban beratnya, buminya itu berarti meledak. Nah, begitu gambarannya kiamat kubro. Di dalam surat Al-Muzammil digambarkan langit menjadi terpecah belah. Bukan hanya bumi, tapi kiamat kubro ini juga langit ikut terpecah belah. Jadi yang namanya hidup tidak ada menjadi mati. Semua yang tadinya kokoh menjadi hancur. Semuanya tanpa terkecuali kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kiamat kubro. Kita lanjutkan. Perbedaannya antara kiamat suhro dan kubro. Kalau kiamat suhro itu menimpa sebagian umat manusia, tidak terjadi secara menyeluruh. Nah, kalau kiamat kubro ini dialami oleh seluruh makhluk yang hidup di jagat raya tanpa terkecuali. Terjadi secara menyeluruh. Itulah perbedaan antara kiamat kubro dan kiamat suhro. Di samping dari segi lafaz, suhro artinya kecil berarti kiamatnya kecil. Nah, kubro artinya besar berarti kiamatnya besar atau dahsyat. Kita lanjutkan. Tahapan kejadian hari akhir. Sahabat-sahabat, sekarang kita ini kan sedang ada di alam dunia, di bumi. Walaupun dulu kita ada di alam rahim, di kandungan. Akan tetapi terjadinya hari akhir kita perlu tahapannya. Kita mulai setelah dari dunia, kita ini akan menuju ke alam barzah. Itu alam kubur. Alam yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Inilah alam kubur. Di sini kita mendapatkan azab atau di sini kita juga mendapatkan nikmat. Azab kubur atau nikmat kubur. Perjalanannya demikian. Selanjutnya dari alam kubur atau alam barzah kita mendapatkan nikmat atau azab. Semuanya tentu tergantung hidup kita di dunia. Kita lanjut tahapan yang kedua, itu ada tiupan sangkakala. Ini yang bertugas adalah malaikat Israfil. Israfil kan meniup sangkakala tugasnya. Semua makhluk akan mati kecuali yang dikehendaki hidup oleh Allah. Dan kecuali hanya Allah. Setelah kita menunggu berabad-abad, bertahun-tahun lamanya di alam barzah, apalagi oleh orang-orang dahulu semenjak zaman Nabi Adam, ini kan masih menunggu di alam barzah sampai sekarang, bahkan sampai nanti kita menunggu. Semua ini menunggu ribuan tahun,
ratusan ribu tahun atau mungkin jutaan tahun. Setelah itu tahap yang kedua yaitu tiupan sangkakala. Dilakukan oleh malaikat Israfil. Semua makhluk yang hidup mati kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan mati. Rata semuanya menjadi mati. Tahap berikutnya yaitu tahap yang ketiga, Yaumul Ba'as. Ini adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur, alam barzah, untuk diarahkan menuju ke padang mahsyar. Yaumul Ba'as ini orang berjubel-jubel karena orang dari masa pertama yaitu zaman Nabi Adam sampai pada masa yang terakhir nanti itu dibangkitkan secara bersama-sama. Kita semua bangkit dengan wajah-wajah yang sesuai dengan amalan kita waktu di dunia. Jangan harap kita saling mengenal satu sama lain, karena muka kita sudah berbeda. Muka kita adalah amalan kita di dunia. Berkumpul di mahsyar dengan keadaan cuaca yang begitu panas, sehingga peluh keringat meleleh seolah-olah seperti banjir. Bisa juga sampai kelem kita di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Tahap berikutnya yaitu Yaumul Hasyr. Apa ini? Hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama Padang Mahsyar, yaitu lapangan yang super luas menampung seluruh umat yang ada di muka bumi ini. Tahap yang berikutnya yaitu Yaumul Mizan. Di mahsyar ini kita mendapati Yaumul Mizan, hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Timbangan amal baik yang berat maka akan mengelompokkan pada orang-orang tersendiri, dan timbangan amal buruk yang berat maka akan dikelompokkan pada kelompok orang-orang tersendiri. Dilanjutkan dengan Yaumul Hisab, hari dihitungkannya seluruh amal perbuatan manusia, baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Pada saat ini berarti dihitung secara detail baiknya apa saja dan amal buruknya apa saja. Begitu kira-kira tahap selanjutnya sirat atau jembatan, yaitu jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam, yaitu jembatan antara surga dan neraka. Ini jembatan panjangnya menurun 1000 tahun, naiknya 1000 tahun, dan datarnya 1000 tahun. Jembatan ini sebagai pertanda atau lambang begitu beratnya untuk masuk ke dalam surga. Akan tetapi bagi orang-orang yang memang sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun begitu curam terjalnya jembatan atau sirat, bisa juga dilewati dengan cepat, secepat kilat. Dalam istilahnya adalah kalbarqil khatib, seperti kilat yang menyambar. Adapun yang tidak memiliki amalan-amalan khusus, amalan-amalan tertentu, maka mereka akan merangkak di sirat tersebut dan kemudian bisa terpleset langsung masuk ke neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tahapan yang terakhir dari hari akhir ini yaitu surga atau neraka.
setelah kita sukses atau tidak sukses di Sirat pada tahapan sebelumnya, maka kita akan menuju surga atau neraka. Surga ini khusus untuk orang-orang yang kebaikannya lebih dari orang lain, karena orang ini mengikuti syariat-syariat agama Allah. Sedangkan neraka adalah untuk orang-orang yang ingkar, yang selalu syirik terhadap Allah serta ajaran-ajaran agama Allah. Kira-kira pilihnya surga atau neraka? Jawabannya pasti surga. Inilah gambaran kenikmatan surga disajikan dalam Al-Quran surat Yasin. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Ini menunjukkan begitu nikmatnya surga, dan juga Allah juga menyampaikan salam selamat ya, sudah masuk ke surga, silahkan nikmati apa yang ada di dalamnya. Begitu. Sedangkan untuk neraka, siksa neraka ini disampaikan di antaranya Quran surat Al-Ghasyiyah. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Di neraka itu. Berikutnya, di dalam Al-Quran surat Al-Waqiah, mereka dalam siksaan angin yang sangat panas, dan air yang mendidih, dan naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Gambaran neraka ini tentunya berbalik atau berbanding terbalik dengan yang di surga. Lihat saja, tidak ada makanan, adanya makanan pohon yang berduri, adanya asap angin panas, air mendidih. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik.